Apa sih titik terendah lo yang paling lo pernah alami itu apa sih? Titik terendah gua adalah 16 butir Gua Antimo seneng. dan 1 gelas Baygon. Itulah titik terendah gua. Jadi Ngobrolin aja bareng gua Elektronik di Nadir Podcast. Nggak mau capek-capek lebar-lebar. Gua kedatangan satu nih. Wih, ganteng. hai. Dibilang gak ganteng ya ganteng, cuman ganteng banget ya. Vokalis, gitaris. Gue bilang sih musisi. Dia lebih banyak musisi, seniman dan canggih banget dan mungkin bandar cupang juga ya Wets, Pak ya. Pak Yoi. Langsung aja. Lukman. Hola, sehat Lex, ya? Sehat Si, selalu. thank you Gua mana banget, kameranya gila. ini ya? Iya. Kamera center gua mana ini ya? Ini. Hola semua. Gila gue ngajak lo ini susah-susah senang akhirnya gue bisa dapetin lo jadwal lo kan padat banget Pak gitu. Pas, dua-dua kan udah bilang udah dulu kan udah booking. Iya. Jadi pas Dan- dia bilang majuin 20, dua-dua elek, gua udah ribet. Gitu. Jauh Pak, jauh anjing ada ongkos bego dia. Tapi seru, gue terima kasih banget sama ini kan. Sama-sama bro. Iya, sama-sama. gue bilang ngomongin tentang Nadir juga. Nadir kan podcast tentang kesepian. Gue nggak pengen ngomong itu dulu, gue pengen ngomongin kesibukan lo apa sih Pak sekarang? Gue pengen tahu. Gua sekarang menjalankan 3 buah band, anjrit. Gokil. Ya, Superglad masih lah, karena itu memang yang membesarkan gue juga. Superglad masih. Kedua ada Kausa, kebetulan Kausa ini base campnya di Cimahi, jadi gue dengan anak-anak Bandung, anak Cimahi, basicnya. Jadi dengan genre berbeda. Ketiga itu ada Glenn and the Vicious Boy. Kalau Glenn and the Vicious Boy ini jatuhnya gue hanya produser sebenarnya, hanya memproduser band ini. Tapi karena gue yang tahu musiknya dan segala macam, gue yang bikin musiknya, jadi mau nggak mau kalau manggung, kalau memang gua nggak bentrok, gua ngisi gitarnya. Tapi kalau Egois bentrok banget ada si ininya. anjing, egois banget. Semua diambil, semua Nah, diambil. kalau Glenn gini, Ih, kenapa di sih? tahun 85 itu di saat gua masih menjadi pelaku musik, penikmat musik, Break banget gitu. Glenn sudah menjadi pelakunya dulu dengan bandnya namanya SID. SHID. Iya. Jadi bukan ono SID ya. Iya, bukan yang ono ya. Bukan SID, SHID. Jadi SID itu ada Glenn, ada Ari Rocks, almarhum drummer, ada Ucok Divine juga almarhum, ada Tony Rocks. Ih, orang lama semua itu cuy. Nah, itu mereka dulu mengcover Sex Pistols dulu kan. Iya. Gue kenal mereka dari zaman Pit Pap gitu. Nah, Glenn itu salah satunya boleh dibilang wah yang disegani lah di skena waktu itu. Secara pacaran juga Cornelia Agatha kan dulu kan. Gokil. Terus lalu itu kan Dayan masih sama Sofia Lajuba kayak gitu. Jadi kayak gue yang anjir gila nih musisi-musisi ceweknya model-model semua nih. Nah, selang 30 dan belum ada grupis ya. Iya. Mereka udah selang 30 tahun kemudian gue ketemu lagi sama Glenn di bengkel motor. Oh ya? Gue ketemu lagi di bengkel motor. Dari situ gue kayak misalkan, ini orang kayak Glenn nih gue bilang nih. Langsung nanya, lu Glenn bukan? Iya. Wah dari situ lah, wah gue dulu sering nonton lu gini. Lu masih demen ngeband? Masih dong gini. Ya udah dari situlah gue ngajak, lu mau nggak? Gue produserin, gue bikinin band, tapi nggak usah pakai nama Sid lagi gitu. Karena Sid itu buat gue udah living legend, udah legenda lah. Akhirnya gue bikinkan lah si Glenn and the Vicious Boy ini. Nah, sorry, gue pengen nanya. Glenn itu nama orang, personil. yang paling ganteng di band yang zaman dulu itu Glenn itu. Nah, kita ketemu di motor itu paling ganteng sampai lo jadi ngacang lihat nih anjing nih kok keren banget. Dulu mah ini gondrong sansil lempeng. Sekarang udah tua aja udah botak. Ngomong penting sekarang udah kayak Tommy Saguda. Iya, Glenn tuh sekarang umurnya udah 56, 57. Tapi eksis di pangnya itu. Dia masih dengerin pang, masih segala macam dan akhirnya masih mau berkarya. Ya gue bilang, "Lu masih semangat nggak?" "Masih dong, gue malah semangat lagi nih." "Oke, deal, gue rekamin lo. Gue produserin, gue bikinin lagu." Langsung gue bikinin lagu 10 buat Glenn and the Vicious Boy. Karena cuma Glenn sama gue doang waktu praproduksi, jadi akhirnya gue bilang ini harus ada pemain bandnya nih. Akhirnya gue carilah basisnya, drummernya, segala macam gitu. Nah, akhirnya comot dari mana lo? Drummernya itu yang pertama itu Aditya Perkasa, Siksa Kubur. Adit. Ya, akhirnya main punk rock. Begini, yang biasa akhirnya main begini. Yang dulu depan kuburan. Ya. Basis ada Niki anak Depok. Terus akhirnya gitar masih gua. Gitar gua terus gua. Emang lu bisa main gitar, Pak?
lumayan lah. Lu kan di Kausa di audisi gitar. Gua bukan gitaris yang ngelit, tapi Iya. gue berani ngadu downstroke. Melodi Ya. Gue berani ngadu, karena gini, gue belajar gitar dulu basicnya dari metal. Jadi yang gua belajar itu hanya stroke kanannya doang. Jadi kalau mau bawain Megadeth atau Kreator yang cuma itu gue bisa. Yang gue nggak bisa adalah nge-stret. Nah, itu gue nggak bisa. Karena gue nggak mempelajari eranya 3G lah, Steve Hay, G3 itu, Ingwi dan segala macam. Gue nggak mempelajari itu. Belajarnya di sini, belajarnya di Mille Petroza dulu masalahnya. Nah, gitaris satu lagi akhirnya gue ambil yang di Glenn itu gitaris Naf. N-A-F-F. Iya betul sekali. Band pop dulu. Jadi The Vicious Boy itu tergabung dari anak metal, anak punk sama pop. Jadi The Vicious Boy. Glenn as a Glenn. Jadi memang Glenn frontman yang memang gua produksi. Tetap vokalis. Jadi gua kalau manggung kemarin sempat bikin tour 3 band gua itu main. Iya makanya lu serakah banget anjing gue bilang. Gue gila semua bagi gue. Lu serakah banget dan semuanya ada lu gitu. Jadi Kausa main duluan, kelar Kausa, gue main sama Glenn. Tapi kan gue nggak nyanyi, jadi di Glenn gue gitar istirahat. Nah, habis itu Super Glad baru gue nyanyi lagi. Puncaknya Super Glad. Berarti ini acara Super Glad bangke. Si anjing gak tuh. Nah, jadi gue jual ke sponsor. Gue bilang gue punya 3 band nih. Si sponsornya nantangin, lu berani nggak main 3-3-nya? Deal, gue kata gitu. Waiting room mana itu? Waiting room, ya ada grupnya. Tapi manggungnya emang nggak ada. Merchandise baru keluar juga waiting room. Masih ada tapi? Masih, jadi Abed di Amerika. Kemarin itu sempat pas bulan puasa kemarin tahun lalu kumpul tuh semua tuh pada ke Jakarta kan. Juan, Albert, Ichen datang dari Palembang. Si waiting room secara di grup mah aktif, merilis merchandise lumayan aktif. Ini baru aja ngerilis merchandise satu dunia kemarin. Digital udah mulai naik, udah ada di platform digital. Cuman kalau buat manggung sih susah lah. Udah beda. Tapi sorry ya kalau gue kayaknya lu jebol-jebolin dulu. Kalau nggak ada waiting room, ya kan lu. Karena kenal waiting room kan. Basicnya sebenarnya awal ngeband kan gue di Antiseptik. Oh iya, Antiseptik sama si sama Berry sama almarhum Macit, almarhum Robin. Waiting room lumayan yang membesarkan gua secara profesionalisme bermusik. Iya cuma pensi ada lu semua anjing. Gua ngerti sound check, gua ngerti yang namanya mixing mastering, gua mulai mengerti dengan namanya routing kabel, gua lumayan mengerti tentang sistem manajemen. Iya, itu lu semua kan katanya lu semua yang kerjaan tuh ya. Sistem manajerial dan segala macam itu belajarnya di waiting room. Karena dulu gue pas waiting room ikut Melly Guslow. Disitulah gue ngeliat kayak misalnya, anjrit ini si Melly ternyata si soundcheck begini ya. Mereka manajemennya gini, ada road manager, ada personal manager, ada stage manager. Gue pikir manager cuma satu dah. Ternyata butuh 3 orang nih gitu. Nah dari situlah akhirnya gue menerapkan managerial system itu ke waiting room. Akhirnya kesininya gue ngerti. Super Glad diterapin. Kausa walaupun masih awal, gue terapin juga sistem managerial yang baik dan benar sesuai pekerjaannya. Ini seru nih gue pengen ngomong. Gue cuma pengen nyari sedih lu di mana sih Pak? Lu pernah ngerasain? Apaan? Pengen lu deh, gue juga pengen dulu. Gue pengen nanya seorang buluk, lu pernah ngerasain namanya kesepian gak sih lu? Wah, pastilah. Nah ini dia gue pengen nanya nih. Nah, kalau kesepian nggak gue? Sebenarnya kalau kesepian gue tuh tipikal orang yang rame soalnya kan. Makanya gue bingung, gue pengen nanya lu, gue pengen ngadu di sini, lu orangnya gak pernah kesepian, cuman banyak cerita dan ternyata gue pengen. Coba lu cerita dong. Jadi kalau kesepian tuh gue lebih enggak sih, maksudnya gini, gue ketika sendiri di rumah pun ada aja yang gue kerjain. Pertama gue OCD, Obsessive Compulsive Disorder, jadi gue tidak betah ngelihat berantakan. Gue kalau kesepian di rumah itu pasti gue beberes. Rumah rapi, bengong-bengong dikit, motor gue lapin lah. Padahal motornya bersih, tapi gue lapin. Yang kalau mungkin resik ya. Ya, jadi kalau ngerasain kesepian paling gue ngerasain pas mau tidur doang. Kayak anjir sunyi kalau lagi tidur sendiri ya gitu. Jadi pribadi gue untuk merasa kesepian tuh so far sih enggak. Gitu. Kalau kesedihan sering. Kalau kesedihan kayak misalkan apa itu? Rindu sama anak, terus misalkan sama anak kandung ya, rindu sama anak kandung, terus kemana?
ada nggak bisa gue ceritain sih, jadi tapi ada. Jadi iya. panjang ceritanya, intinya gue sampai saat ini masih belum bisa ketemu. Jadi kerinduan itu masih ada. Larangan ada Kerinduan larangan. sama anak masih ada. Terus kayak misalkan apa ya, mikirin hal-hal yang salah yang pernah gue lakukan dalam hidup, gue rasa sedih kayak gitu-gitu. Terus kayak misalkan adalah hal-hal sedih, misalkan gue tipikal orang yang lumayan cengeng, Lex. Jadi gue bukan baper sih. bukan baper, emang cengeng, sensitif. Gue kayak nonton film drama aja. Nangis gue anjing. Nangis. Gue juga nangis. Gue nonton Indonesian Idol aja nangis. Gue nangis cuy. Nah, kayak nonton Idol gitu. Iya, kayak nangis gue. apa? Gue nangis anjing, gue Kayak nangis. nonton British Got Talent Iya. gitu. Nah, terus Dia dapat Golden Buzzer. Gue nangis cuy. Sama, gue juga gitu. Gue kayak gitu gue. Karena kita sensitif. Iya, sama gue juga kayak gitu. Jadi kalau kesedihan gue pasti ada, tapi kalau kesepian alhamdulillah sih gue bukan nggak pernah ngerasain ya, cuman maksudnya gue menyiasati kesepian itu dengan melakukan aktivitas. Nah itu benar, Gitu. itu emang benar ya. Biasanya kan orang cuma down, diam aja, diam di kamar kalau. Nah aktivitas gue itu dia, kamar mandi bersih ya, bisa gue bersihin lagi. Apapun lo lakuin ya. Padahal meja udah lap. Itu namanya dilap lagi. Padahal bilang, lu abis nyabu ya, gue kayak Iya, kayak gitu gitu modelnya. Lu bisa, orang kagak gue emang orang gue dia resik. Gue sampai ya udah, gue kalau lagi sepi di rumah kerjaan gue beberes udah. Gue bangun tidur tau apa? Orang bangun tidur, gue bangun tidur doa nyapu. Karena gue gak suka kotor, jorok gitu nih. Jadi kayak gitu. Sama, gue juga. Ya, tanaman di rumah gue aja yang daun siramin. angus dikit. Lo ajak ngobrol nggak? Ajak ngobrol nggak? Ajak ngobrol. Iya, dia kan itu emang bener kan. Iya. Daun diajak ngobrol segala macam. Ternyata kan dia juga hidup, dia makhluk hidup kan. Ajak ngobrol gitu. Semua. Cupang gue tuh toplesnya mesti lurus, nggak boleh ada cap jarinya. Iya bener. Kayak gitu kerjaan gue tiap hari. Sampai sekarang. Coba lu dia juga bener. Cupang nih Pak, lu dari mana? Dari ide lu dari mana sih? Maksudnya dari lu vokalis, musisi. Gue bilang bukan musisi, jadi jual cupang. Karena gue tahu zaman dulu kita suka ngadu cupang. Jadi dia pengen makan cupang itu jangan diadu, dikontes. Ya. Dikontes. Sebenarnya gue main cupang itu sebelum pandemi. 2018 gue udah lumayan main cupang dulunya. Memang main cupang aduan. Nah di 2017-2018 itu gue senang main aquascape. Apa tuh? Aquascape tuh menghias akuarium menjadi alam. Pasangin tumbuhan, daun-daun, batang, dan segala macam. Nah gue dulu bikin jasa pembuatan aquascape. Oh iya? Awalnya 2017 tuh. Jadi orang mau bikin aquascape, gue menawarkan jasa ngedesain si akuariumnya. Kan batu segala macamnya, pokoknya dari mulai substrate-nya dan segala macam itu gua iniin lah. Cuman itu cuman sampingan hobi gua. Hobi. Awalnya. Nah, terus tiba-tiba ada klien gua tolong ngedesainin mini aquascape, mini tank untuk cupang doang. Jadi gimana itu? Kecil banget dia bikinnya, mungkin cuma segini kali gedenya, bulat, tabung. Iya kayak tabung. Tabung tinggi ke atas gitu, cuma naruh cupang. Terus gue bilang didesain apa nih segede gini? Mini. Nah akhirnya gue ngakalin pakai batu-batu doang sama ada pohon kecil-kecil gitu. Nah cupangnya dia kasih ke gue. Pas gue liat cupangnya dia kasih, kok cupang bagus banget sekarang nih warnanya. Dari situ akhirnya gue penasaran, dulu kan gue main cupang aduan. Dari mana cupangnya maksudnya bagus? Dikirim ke gue. Nggak, cupang maksudnya kan ada bentuk warnanya dan segala macam. Kan bilang kan ada bentuk warnanya, ada aduan. Iya awalnya tuh si tank itu jadi, si tabung itu jadi, yang punya tabungnya itu kan bikin buat cupang nih klien gue nih. Nah si klien gue ini ngirimlah ikannya untuk ditaruh di situ. Nah pas dikirim ikannya gue kaget, bagus banget nih cupang sekarang. Iya itu maksud gue, cupangnya itu kan. Ya secara orang awam ngelihat pertama kali gue ngelihat. Kaget ya, kita kaget. Dulu yang biasa kita ngeliat cupang aduan cuma biru merah, hijau merah, ya istilahnya bagan dan segala macam. Ini full color dan segala macam kan. Bagus ya sekarang. Dari situ gue akhirnya googling lah gue di cupang tuh. Cupang bisa dipakai yang bilang bisa di iniin. Dari googling iseng gue beli, taruhlah 5 biji di rumah gue, buat pajangan gue di workshop aquascape gue, isinya ada cupang-cupang gitu. Orang datang ngeliat aquascape-nya, ada ikannya dan segala macam, nah kayak gitu. Nah dari situ akhirnya gue iseng budidaya cupang, gue googling, sekarang udah ada YouTube kan, di akhirnya budidaya. Namanya apaan? Sebutnya nama. Aquanakpang_beta. Nah, Aquanakpang_. Aquanya aqua nakpang
_beta. Dari gue lihat budidaya cupang, akhirnya gue membudidayakannya, ternyata gue berhasil dapat ribuan ikan cupang yang cuma dari bak to bak doang, bak-bak ember apa segala macam. Jadi gue ngelihat live sistem pemasaran cupang, wih ternyata menggiurkan Menghasilkan ya? gitu. Dari situ akhirnya gue mulailah dengan jual beli. Gimana caranya orang, oh ada lelangnya, ada live lelangnya, ada ini. Akhirnya gue ngikutin lah sistemnya itu. Sampai akhirnya cupang menjadi komoditi yang edan, boomingnya gila-gilaan kayak booming batu cincin sama Ya dulu tanaman. ya udah yang udah ngalir dulu. Jadi yang tadi harga cupang yang cuma 30.000 tiba-tiba jadi 400.000, jadi 500.000, sampai jutaan. Tapi lu mikir itu cuma musiman kan? Akhirnya sekarang boleh dibilang saat ini musim cupang kan emang gini, pemain cupang nggak ada kenal musim. Ya kayak main batu nggak ada kenal. Iya, memang musim. kita penghobi, kita Iya, kolektor dan kita penghobi ikan cupang. Tapi kalau yang dibilang musiman secara tren, mereka ya, yang musiman secara tren saat ini tren cupang memang sedang turun karena antusias orang yang tadinya miara bosen atau miara terus akhirnya udahlah udah nggak ini ikutan tren doang, udah selesai. Nah sekarang ini kembali lagi ke kita para komunitas ikan cupang aja nih yang masih bertahan, ya udah kita mah ngikutin kontes, nernak ya tetap nernak gitu. Kan kita mau ngomongin titik terendah lu, ngapain ngomongin cupang? Nah, lu yang nanya gue tentang cupang. Dia kenceng banget ngomongin cupang. Kamu ngapain ngomongin cupang ya kita di sini? Lu yang nanya tentang cupang. Titik terendah lu kan pasti pernah. Ya. Lu ketinggalan bini lu, apa ditinggalin dalam macam lu. Cerita dong. Apa sih titik terendah lo yang paling lu pernah alami itu apa sih? Titik terendah gua adalah 16 butir antimo dan 1 gelas baygon. Itulah titik terendah gua. Jadi mati nggak? Kalau mati nggak ketemu anjing. Jadi gue sudah merasakan frustasinya kayak misalkan gegar apa itu Pak? Banyak sih, dari mulai masalah keluarga, masalah finansial, masalah kehidupan lah terutama ya, masalah kehidupan yang benar-benar lo kayaknya dalam hidup lo tuh udah nggak ada jalan keluar, semuanya sudah dalam tahap kayak gua pada saat itu, gua cuma mikir satu-satu jalan gua ini mati. Napas zaman dulu napasnya nama Sprite ya? Iya, cuman di laci kamar gue cuma ada antimo 1 strip. Atau gue potong semua, gue minum pakai 1 gelas baygon. Kenapa nggak ke Senen beli IPA? Jauh, gue di Kemang dulu. Cuman akhirnya dari situ, ya itu titik terendah gue boleh dibilang bahwa kalau misalkan orang berpikir bahwa segala masalah tidak ada jalan keluar, buat gue ternyata ada jalan keluarnya. Mungkin jalan keluar gue dari Tuhan waktu itu dikasihnya gue harus merasakan itu dulu. Nah, kalau gue mungkin pada saat itu memang ditakdirkan buat meninggal, mati ya udah. Tapi ternyata gue ditakdirkan untuk memperbaiki kehidupannya gitu. Nah, orang yang semua teman ketika gue sadar dan akhirnya gue di rumah sakit dengan penuh selang dan segala macem, seluruh teman-teman yang datang itu memotivasi gue, menyemangati gue, weh, lu belum boleh mati lu. Dengan kayak gini berarti lu dikasih kesempatan hidup kedua buat memperbaiki hidup lu. Dari situlah gue akhirnya kayak ditampar gitu, wah iya bener, iya juga ya. Dari situ gue coba bangkit pelan-pelan dan nggak gampang coy. Nggak gampangnya gini, nggak kayak lu balikin besok gue balik berubah gitu, nggak bisa. Pasti tertatih-tatih dulu, pasti lu ribet dulu, nggak dipercaya dulu, apa namanya, lu mau kerja juga susah dan segala macam. Semuanya lu nggak gampang. Tapi kalau memang kitanya niat dalam arti pengen berubah, membuktikan ke orang-orang bahwa gua sudah nggak seperti dulu. Nah itu gua jalanin tuh. Berjalan 2 tahun, baru akhirnya gua bisa mulai bangkit lagi. Di luar niat, apa ya, psikis kita, jiwa kita nih drop. Pada saat itu kayak misalkan lo aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Segala macam kayaknya gue nggak bisa, gitu. Udah kayak pesimis duluan gitu. Jadi akhirnya lo kayak hidup lo cuma lontang-lantung, bengong, nggak tahu mau kerja apa, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya lo nemuin jalan keluar. Spiritnya untuk maju, untuk lu maju. Yang memang terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak direncanakan. Kalau kita kalau gue nih, kalau misalkan gue rencana, wah gue bulan ini gue harus begini,
bulan ini gue harus begini. Niat aja, tapi jangan direncanain. Karena niat dan rencana beda loh. Kalau kita rencanain, terus nggak tercapai, sedih. stres. Kayak lu, besok kita mau ke puncak ya, nggak besok anak-anak nggak ada yang sedih nggak lu kayak gitu, capek kayak gitu. Mendingan gue niat aja, niat. Akhirnya dengan niat gue itu tiba-tiba tanpa sadar, gue bisa bertemu dengan si A yang bisa ngajak gue, yuk lu ikut gue kerja. Si B ngajak gue, yuk ikut gue kerja. Bangkit lagi lah gue dari situ. Kayak gitu. Iya, padahal lu pengen mati dulu ya. Ya belum milih mati, ternyata banyak Tuhan, Allah lo segala macam, siapapun yang dia narik lu, ayo lu bangkit. Lu bangkit, jangan bego, jangan bego anjing, bangun lu gitu kan maksudnya. Dikasih kesempatan lagi itu benar-benar dan lo manfaatin banget sekarang manfaatin banget karena nggak mungkin ada kesempatan lagi. Nggak mungkin ada kesempatan lagi. Betul. Dan lu udah belajar dari kesalahan lu, jadi mau nggak mau jangan kayak keledai. Iya, kita udah belajar dari kesalahan, mau nggak mau di kesempatan kedua gimana caranya lu memperbaiki semua itu. Akhirnya ternyata ketika gue pun balik lagi, banyak banget orang baik di sekitar gue yang tadi gue tidak sadar. Bahkan yang gue tidak kenal pun ternyata baik gitu mah gue. Kayak misalkan gue di interview di channel A gitu kan, gue menceritakan tentang apa segala macam. Kayak misalkan, wah dulu mah gue sampai beli celana boxer aja tuh. Mikir komennya banyak, komen positif banyak. Dan tiba-tiba ada aja yang pengusaha boxer ngirim gue langsung 100 biji. Buset, boxer gue sedus ya dikirimin boxer. Lu tuh public figure anjing, lu tuh public figure. Goblok lu public figure, lu udah keren banget udah. Lu tuh public figure dan lu makan deh kayak misalnya, aduh dulu mah gue mau makan burger aja, mikir gue mau makan burger, yang penting warteg. Sekarang mau ada makan orang yang nonton nih, tiba-tiba, Mas kami dari burger ini mau kirim ke rumah, minta alamat aja gitu kan. Tapi lu pernah nggak? Tapi gue bersyukur banget itu. Iya, tapi lu pernah nggak maksudnya lu datang manfaatkan ketenaran lu segala macam? Jika pernah gue. Janganlah. Gak pernah. Gue kadang-kadang memang minder juga sendiri. Memang misalkan tadi barusan gue makan ini di sini dekat sini, itu tadi nggak boleh bayar. Cina-Cina itu. Nggak boleh bayar. Udah nggak usah bayar Mas Buluk, gini-gini bantuin promo aja. Terus jangan, gue tetap bayar aja. Diskon aja kalau mau gitu. Tapi jangan gratis. Ya udah kita diskon lah. Itu pun sebenarnya gue nggak enak gitu. Karena kan mereka usaha kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya gue tetap yaudah diskon, gue bantuin promoin. Kalau gue lagi di Green Lake City, gue lagi di rumah makan ini gini-gini segala macam. Wah ini mie-nya mesti lo coba gitu-gitu lah. Tetap gue bikinin. Gitu. Tapi kira buat positive quotes buat kita, buat Nadir podcast ini, buat teman-teman lo semua yang merasa kesepian ngacem, bikin positive quotes dari seorang Buluk nih. Kalau gue kasih kalimatnya kali ya. Jadi kalau tadi gue bilang tidak ada yang namanya jalan keluar tuh, kayak misalkan orang berpikir, wah gue udah punya masalah banget nih gitu. Selalu berpikir di atas langit masih ada langit. Masalah lo belum tentu berat, masih ada yang lebih berat dari lo. Kedua, kalau gue sampai sekarang selalu berdoa tidak bermohon, tapi bersyukur. Kalau lo berdoa dengan bermohon, terus tiba-tiba kayak tadi gue bilang, lo niat, lo merencanakan tapi nggak tercapai, jadi lo stres. Jadi gue berdoa tuh selalu mengucap syukur. Mau gue lagi sakit gue bersyukur, motor gue ditabrak gue bersyukur, token gue bunyi gue bersyukur. Gue nggak pernah lagi dulu kalau gue berdoa, ya Allah berilah hamba kesehatan, berilah hamba rezeki, ya terus panjang umur, berikanlah anak keluarga hamba diberikan dijauhi dari mara bahaya dan segala macam gitu. Padahal gue jauhi dari mara bahaya, ada aja kena COVID gitu. Jauhkanlah dari segala macam penyakit. Gue akhirnya tidak berdoa seperti itu lagi. Tapi terserah nih gue ya gitu. Kalau gue sekarang berdoa, gue bersyukur mau ada keluarga gue yang kena COVID, terima kasih atas segala pemberian yang kau berikan kepada saya hamba dan keluarga dan segala macam. Gue berdoa selalu bersyukur. Jadi akhirnya enteng aja hidup gue. Gue nggak mikirin beban dan segala macam. Sebelum tidur gue berdoa, bangun tidur gue berdoa dan mengucap syukur aja. Bangun tidur gue berdoa, kopi gue habis. Terima kasih, kopi gue habis kayak gitu-gitu. Gue mesti beli kayak gitu. Jadi udah, gue mengucap syukur apapun itu, musibah pun gue bersyukur. Dari situ lo merasa lo tuh ada. Gitu. Akhirnya gue akhirnya merasa lebih enteng aja hidup gitu, nggak ada beban. Kayak gitu. Asik ya. Gue capek-capek gue nggak bisa ngasih apa-apa nih. Lu ini aja nih. Apa nih? Obrolan aja, mantap sekali. Dildo. Dildo. Geter nggak nih? Geter. Ada dong geter. Thank you, obrolan aja ini luar biasa. Jadi apapun segala macamnya adalah
Gue paling malas ngomong subscribe, nyalain lampunya, loncengnya, kalau whatever macam gitu ya. Whatever macam. Ada Buluk, ada gua, macam ya udah. Lanjut. Bye.